Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu lahir di weton Minggu Pon? Hari ini kita akan membawa pesan semesta lewat kartu tarot dan jujur saja, energi yang muncul kali ini cukup berat, tapi justru disitulah letak kekuatanmu. Siapkan dirimu, karena ramalan ini bisa jadi cermin yang selama ini kamu hindari. Untuk teman-teman yang lahir di Minggu Pon, ya energi untuk kamu yang pertama ini datang dari The Hangman dalam posisi yang terbalik. Ini adalah tanda bahwa kamu sedang terjebak dalam pola lama. Ada sesuatu yang sebenarnya harus kamu lepaskan, tapi kamu masih menahannya. Entah karena kamu takut, entah karena kamu ragu, kamu udah nyaman, jadi kamu susah untuk melepaskan gitu ya, atau kamu belum siap menghadapi perubahan. Ada energi stagnan di sini. Hidup kamu terasa tuh mandek. Ini bisa jadi masalah percintaan ya, kamu gak bisa lepas dari orang yang kurang baik, orang yang toksik, hubungan yang stagnan, gak bergerak maju, ataupun di pekerjaan gitu ya, kamu udah nyaman nih di pekerjaan yang memang sudah kamu jalanin bertahun-tahun, ketika ada tawaran yang lebih baik pun kamu gak mau ngambil. Ada orang yang nawarin join partner bisnis ya, buka usaha bareng, kamu gak berani ambil karena kamu sudah terlalu lama berada di zona nyaman kamu ya, sehingga energi stagnan tuh kayaknya kamu di situ-situ aja nggak gerak, kamu seperti berjalan di tempat di sini. Kamu harus bisa keluar dari zona nyaman kamu juga harus bisa terlepas dari pola lama yang mungkin nggak baik untuk kehidupan kamu. Energi selanjutnya untuk kamu ini datang dari The Sun dalam posisi yang terbalik. Biasanya kartu ini tuh penuh kebahagiaan. Tapi karena dalam posisi yang terbalik, ini menunjukkan kebahagiaan kamu yang tertutup. Kamu mungkin terlihat baik-baik saja di luar. Teman-teman kamu taunya kamu happy, keluarga kamu taunya kamu happy, bahkan pasangan kamu pun taunya kamu seneng, kamu bahagia. Padahal kamu mendem di dalam. Kamu banyak unek-unek yang gak bisa kamu keluarkan. Banyak unek-unek yang gak bisa kamu ceritakan, bahkan ke pasangan kamu sendiri, bahkan ke keluarga ataupun sahabat kamu sendiri. Padahal kamu jadi tempat cerita mereka. Tapi kamu gak bisa menceritakan hati kamu gitu loh, keluh kesah kamu kepada mereka. Kamu terlihat baik di luar, tapi di dalam tuh ada rasa kurang puas. Bahkan kamu seakan tuh kehilangan arah di sini. Coba kalau kamu memang gak bisa menyampaikan ataupun curhat kepada orang lain, bahkan kepada pasangan kamu, keluarga ataupun sahabat, kamu ceritakan kepada Allah. Ya kamu sholat malam gitu ya, selesai sholat malam, kamu sholat istiharo, sholat hajat, berdoa, minta jawaban gitu ya. Sehingga kalau kamu gak bisa cerita kepada manusia, tentunya cerita kepada Tuhan. Ya dari sana nanti akan menemukan jawaban. Ya dari diri sendiri juga jawabannya nanti dari Tuhan Allah sampaikan melalui kata hati kamu, ataupun nanti ada yang nolong kamu ya. Kamu akan bertemu dengan orang baik, akan ada bantuan di kehidupan kamu. Intinya kamu ibadah. Kalau kamu gak bisa cerita kepada manusia, cerita kepada Allah. Energi selanjutnya ini datang dari The World dalam posisi yang terbalik. Lagi-lagi nih kartunya banyak yang terbalik untuk teman-teman Minggu Pon ya. Entah kenapa nih banyak hal-hal yang belum selesai nih. Ada siklus yang belum selesai untuk teman-teman yang ya kayak banyak hal-hal yang gak selesai, unfinished business gitu loh. Seperti kamu sudah hampir sampai tujuan, tapi ada satu langkah terakhir yang belum kamu ambil. Ini bisa berkaitan dengan masa lalu kamu yang belum benar-benar kamu tuntaskan, ataupun hubungan di masa lalu tuh gantung, sehingga kepikiran kamu terus gitu ya. Hubungan di masa lalu tuh selesainya gak baik-baik, kalian bertengkar gitu ya, sama-sama emosi, jadi gak melepaskannya secara dewasa. Masih ada hal-hal yang mengganjel, masih ada hal-hal yang kamu sayangkan gitu ya. Ada siklus yang belum selesai gitu di masa lalu, sehingga kamu kepikiran terus, kamu overthinking terus. Ya ini harus bisa kamu selesaikan, ataupun kamu berdamai dengan keadaan. Gak perlu disamperin, tapi kamu harus berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan keadaan. Walaupun saat ini dengan hubungan yang kamu jalani kamu gak bahagia,
Ya kalau kamu misalkan masih bisa dikompromikan, kamu kompromikan. Kalau misalkan kamu berani untuk ngekat, ya kamu nggak harus balik ke masa lalu. Akan ada orang baru. Yang penting energi kamu tuh positif dulu. Ibadahnya diperbaiki, perbuatan baik, sifat kamu diperbaiki. Nanti akan menarik energi positif lainnya. Manusia positif yang akan tertarik ketika energi yang muncul dari dalam diri kita tuh positif. Energi selanjutnya untuk kamu ini datang dari King of Swords dalam posisi yang lagi-lagi terbalik. Waspada terhadap keputusan yang diambil saat kamu sedang tidak stabil secara emosi. Yang terkadang tuh kamu impulsif gitu ya. Ya kamu ngomong kalau kamu membuat keputusan tuh nggak berpikir panjang. Jadi berdasarkan emosi sesaat saja. Setelahnya kamu nyesel udah ngomong gitu. Setelahnya kamu nyesel udah marah. Jadi kedepannya kamu harus lebih sabar. Jangan mengambil keputusan ketika kamu sedang emosinya sedang naik. Jangan marah gitu ya. Kalau marah ya kamu hindari dulu deh, kamu pergi dulu. Nanti ketika kamu mengambil keputusan ataupun kamu berhadapan dengan orang yang sedang ada problem dengan kamu tidak dengan emosi yang lagi tinggi, tapi dengan kepala yang dingin. Ya kartu ini juga bisa menandakan adanya sosok di sekitarmu yang manipulatif. Ya jadi kamu ditipu, kamu dibohongin, kamu dimanfaatkan saja kebaikannya. Ya oleh teman-teman kamu dideketin ketika mereka butuh kamu aja, tapi dan kamu butuh mereka nggak ada. Kamu dideketin karena ada uangnya aja, kamu mau bayarin mereka, kamu mau menghibur mereka, tapi sebaliknya mereka tidak bisa berbuat sebaliknya terhadap kamu. Ketika kamu butuh, mereka nggak ada. Ketika kamu bahkan cuma butuh tempat cerita aja, mereka nggak ada. Ya jadi kamu harus menghindari ya orang-orang yang manipulatif ini. Kamu jaga batasan. Kamu fokusnya terhadap teman-teman ataupun orang-orang yang tulus support dengan kamu aja. Ataupun kamu di sini tuh sedang kesulitan berpikir jernih. Jadi kamu tuh banyak hal-hal yang overthinking berlebihan, sehingga kamu banyak hal-hal yang nggak bisa keputusan yang diambil tuh tidak berdasarkan logika yang jernih, tapi ada emosi, ada overthinking di sana. Energi selanjutnya untuk kamu ini datang dari Ten of Cup dalam posisi yang lagi-lagi terbalik. Ini bicara tentang ketidakharmonisan dalam hubungan. Ya tadi Kisonggolangit bilang ya, dengan pasangan yang kamu jalani saat ini, baik teman-teman ini masih pacaran ataupun rumah tangga gitu ya, ada ketidakcocokan, ketidakharmonisan. Mungkin di awal tuh hubungannya hangat, tapi semakin berjalannya waktu, kok hubungannya hambar, kok tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi keromantisan, bahkan ngobrol pun jarang gitu ya. Ya ini nggak cuma sekedar hubungan relationship kamu dengan pasangan, tapi juga dengan keluarga kamu, atau bahkan lingkungan sosial kamu, pertemanan kamu. Ada ekspektasi yang tidak terpenuhi. Kok setelah hubungan ini berjalan lama kok bukannya makin bagus, bukannya berjalan lebih serius, bukannya lebih harmonis, kok malah hambar ya, kok malah nggak sesuai dengan harapan kamu yang kamu bayangkan sebelumnya. Ya ada perasaan di mana kamu tuh tidak dimengerti oleh pasangan kamu, oleh keluarga kamu, teman-teman gitu ya. Padahal kamu udah berusaha berbuat baik kepada mereka. Kamu berusaha mengerti mereka, tapi mereka tidak demikian kepada kamu. Energi selanjutnya ini datang dari The Tower. Ini titik puncaknya nih. Perubahan besar yang tidak bisa kamu hindari. Sesuatu akan runtuh, tapi bukan untuk menghancurkan kamu, melainkan untuk membangun ulang hidupmu dengan pondasi yang lebih kuat. Yang Kisonggolangit lihat ya, mungkin teman-teman Minggu Pon ini yang udah benar-benar capek dengan hubungannya, mungkin lagi proses perceraian atau lagi ngurus-ngurus berkas gitu ya. Kalau memang itu harus terjadi, berpisah itu adalah jalan kebahagiaan bagi kamu, ambil. Allah memang membenci perceraian, tapi ketika hubungan itu rumah tangga gitu ya, kamu tersiksa, batin kamu tersiksa, ibadah kamu gak lebih rajin gitu ya, bahkan gitu ya, kalian berdua nih, kamu dan pasangan ibadahnya bukannya semakin rajin, malah semakin jauh dengan Allah. Bukannya hubungan rumah tangga ini bahagia, kamu bahagia, dia bahagia, malah kamu sakit,
ataupun dia pun sakit gitu ya. Jadi daripada neraka sama-sama, lebih baik berpisah dan mencari surganya masing-masing, mencari kebahagiaannya masing-masing dan saling mendoakan, saling mengikhlaskan. Bukan berarti kita cerai kita harus jadi musuh, tapi kita bisa menjadi saudara, kita saling mendoakan. Walaupun kita pernah disakiti oleh mantan pasangan kita, kita maafkan, kita ikhlaskan. Karena doa itu berbalik. Kita berdoa terbaik bahkan untuk orang yang pernah menyakiti kita, kebaikan itu akan balik, doa itu akan balik kepada kita. Karena Allah melarang doa yang buruk untuk orang lain. Karena ketika kita berdoa yang buruk untuk orang lain, maka keburukan itu akan balik kepada diri kita. Jadi mungkin teman-teman yang lagi proses perceraian ataupun lagi mengurus berkas, kamu harus ikhlaskan, kamu harus maafkan pasangan kamu, sehingga langkah kamu ke depannya nanti akan semakin ringan dan energi kamu positif. Aura kamu kembali memancar dan itu akan menarik manusia yang baik lainnya. Kamu akan mendapatkan pasangan baru yang lebih baik daripada sebelumnya, tanpa mendoakan mantan pasangan buruk, tetap mendoakan yang terbaik. Apalagi kalau udah ada anak, tetap harus menjadi orang tua yang terbaik. Karena tidak ada namanya mantan orang tua. Tetap walaupun kita sudah jadi mantan suami, walaupun kita sudah jadi mantan istri, tetap tanggung jawab terhadap anak tuh harus kita lakukan bersama. Ya nanti tinggal perkenalan, kamu punya pasangan baru, dia punya pasangan baru, ya sama-sama jadi orang tuanya bertambah. Jangan memutus silaturahmi, tapi ya jadi memperpanjang silaturahmi dan jangan sampai anak itu kehilangan sosok orang tua walaupun orang tuanya berpisah. Jangan sampai anak kehilangan kasih sayang walaupun orang tuanya berpisah. Dan semoga teman-teman yang sedang proses perceraian dimudahkan urusannya, dilancarkan, dan diberi pasangan pengganti yang lebih baik. Energi selanjutnya ini datang dari Four of Wands dalam posisi yang lagi-lagi terbalik. Kestabilan yang kamu cari belum tercapai. Ya bisa jadi ada penundaan dalam kebahagiaan itu ya. Tadi ya mungkin kamu menunda-nunda nih yang belum memutuskan nih lanjut atau bertahan atau lanjut gitu ya, atau udahan sama pasangan yang saat ini kamu jalani. Ya bisa jadi ada itu ya, ada keputusan yang belum kamu berani ambil. Ya jadi perayaan kebahagiaan kamu pun tertunda. Ya, kesimpulan untuk kamu yang lahir di Minggu Pon, ini adalah fase pembersihan besar dalam hidup kamu. Ini pasti berat untuk kamu jalani, kamu harus banyak sabar, kamu harus banyak ikhlas, kamu harus berdamai dengan masa lalu, kamu harus berdamai dengan rasa sakit, kamu harus berdamai dengan luka, berdamai dengan keadaan dan waktu. Dan kamu harus bisa memaafkan diri kamu, memaafkan orang yang menyakiti kamu. Ya, sehingga nanti langkah kamu ke depannya pun semakin ringan, hati kamu lapang, hati kamu bersih, jernih hati, lapang dada. Banyak hal yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana kamu, bahkan mungkin terasa kacau di kehidupan kamu. Tapi semua ini adalah proses untuk memaksa kamu keluar dari zona lama yang sudah lagi tidak sehat. Kunci utamanya itu kamu harus berani melepaskan. Jujur pada diri sendiri dan jangan takut akan perubahan. Ikuti aja takdir mengarahkan kamu kemana, kamu harus melangkah. Ikuti kata hati kamu, suara hati kamu yang nanti akan membantu dalam mengambil keputusan dalam hidup. Karena setelah badai ini akan ada versi dirimu yang jauh lebih kuat, versi dirimu yang jauh lebih dewasa, versi dirimu yang jauh lebih sabar. Semesta tidak pernah salah memilih siapa yang untuk diuji. Ya, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Karena kamu mampu, maka kamu diuji. Dan di balik ujian pasti ada hadiah. Ketika kita optimis, ketika kita yakin bahwasanya takdir yang kita jalani itu pasti yang terbaik menurut Allah, pasti akan ada hadiahnya. Kalaupun tidak dibalas kebaikan kita, ya perbuatan baik kita di dunia, balasannya nanti di akhirat. Karena hanya kamu yang mampu melewatinya dan pasti ada hadiah di balik kesusahan, kesulitan, pengorbanan yang sudah kamu lakukan. Ya jika kamu merasa relate dengan ramalan ini, tulis di komentar, saya siap berubah, saya siap bahagia, dan biarkan energi baru mulai bekerja dalam hidupmu. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan yang mau dibacakan tarot boleh kunjungi itu ya nomor WA yang ada di bawah di deskripsi.
Kisonggolangit pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.